Oh, sumimasen, orewara kuroren. Sekali ini saya mau coba recap episode lagi. Kebiasaan recap episode teman-teman ya. Jadi sekarang saya mau coba recap alur cerita dari series Digimon yang ada ya, teman-teman. Dimulai dari Digimon Adventure dulu nih teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingatkan dulu kalau kita bakalan speedrun sesuai urutan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya teman-teman. Kita nggak bahas karakternya juga secara mendalam, itu bakal kita bahas nanti di konten di Gchat ya, di bagian karakter reviewnya ya teman-teman. Lalu seperti biasa kita slideshow di sini teman-teman, nggak pakai klip atau gimana, tapi mungkin kalau cuman dikit aja mungkin bisa lah ya. Ya mudah-mudahan aja teman-teman. Soalnya ya tahu sendiri, itu kemarin aja Ghost Game itu episode berapa kena copyright claim. Ya udahlah, kita ikhlaskan saja yang itu ya teman-teman. Lagian ini juga review episode aja teman-teman ya. So let's go, kita masuk ke digital world dulu. Jadi sebelum series Digimon Adventure dimulai, kita harus melihat kisah awal yang terjadi 4 tahun sebelumnya di movie-nya. Di sini, Taichi dan kawan-kawan masih balita, lucu liatnya ya teman-teman. Mereka semua tinggal di Hikarigaoka, dan itu adalah tempat pertama kalinya Digimon muncul di dunia manusia. Di sini Taichi dan Hikari melihat Digitama yang tiba-tiba muncul di kamar di apartemen mereka, yang pastinya di sini keluar dari layar monitor ya teman-teman. Setelah itu, dalam sehari dia menetas menjadi Botamon, lalu main sama mereka berdua, dan tumbuh jadi Koromon dan ngobrol juga sama mereka ya kan teman-teman. Waduh, ini bener-bener momen-momen nostalgia banget nih. Malamnya juga dia merasakan ada Digimon lain yang akan muncul di tengah-tengah kota, dan Koromon ini merasa nggak enak badan lalu berubah jadi Agumon raksasa. Sekaligus dia juga membawa Hikari jalan-jalan ke kota sementara Taichi ngejar dia kan. Terus tiba-tiba aja menetaslah Digitama raksasa itu yang berubah menjadi Parrotmon teman-teman, Digimon Ultimate beratribut vaksin ya teman-teman. Di sini terjadi pertarungan yang sangat epik setelah Agumon berubah menjadi Greymon raksasa untuk melindungi Taichi dan Hikari. Kebetulan teman-teman Taichi yang lainnya yang merupakan calon anak-anak terpilih ada di sana dan melihat pertarungan tersebut dari kejauhan. Pertarungan berakhir dengan hilangnya kedua Digimon tersebut setelah Greymon menembakkan Mega Flame terbesarnya. Tak terasa juga sudah pagi ya teman-teman. Kemudian ternyata di dunia digital, data mengenai pertarungan tersebut dan anak-anak yang menjadi saksi direkam oleh Homeostasis, dan kemudian di suatu tempat di server kontinen yang nantinya menjadi istana Foundemon terdapat banyak manusia atau entitas cyber mungkin ya teman-teman di sini yang ya mirip dengan manusia yang bekerja dan mengumpulkan 8 Digitama yang cocok beserta Digivice dan Crash yang melambangkan sifat positif yang dimiliki ke-8 anak itu. Namun, mendadak Dark Masters mengambil tag dan Crash yang ada di sana dan menyerang tempat itu, membinasakan semua manusia itu. Hingga tersisa satu orang, yaitu Gennai muda yang kemudian membawa semua Digivice dan Digitama ke File Island. Namun, Digitama Tailmon terjatuh di suatu tempat sebelum Gennai meninggalkan server kontinen. Dan akhirnya hanya 7 Digitama yang terbawa ke File Island, sementara itu Crash-nya disembunyikan di berbagai tempat di server kontinen. Dan tag-nya diserahkan pada Devimon untuk disembunyikan di dasar laut. Ya, khusus untuk Crash of Light dan juga tag-nya dipegang sendiri oleh Famdemon. Bertahun-tahun berlalu, semua Digitama itu menetas dan berharap anak-anak yang mereka tunggu datang ke dunia mereka. Lalu di dunia manusia, Taichi dan kawan-kawan sedang menjalani perkemahan musim panas. Namun, fenomena aneh terjadi pada saat itu. Di tempat mereka berkemah, tiba-tiba turun badai salju dan muncul Aurora. Setelah itu Digivice yang dilempar-lempar oleh para Digimon bayi tadi muncul tepat di atas mereka dan membuat mereka kaget. Anak-anak itu memungut Digivice dan seketika terkirim ke dunia digital, lalu bertemu dengan Digimon partner mereka. Mereka bertualang dan mengubah Digimon-Digimon mereka ke bentuk rookie masing-masing. Taichi dengan Agumon, Yamato dengan Gabumon, Sora dengan Pyomon, Koshiro dengan Tentomon, Mimi dengan Palmon, Jo dengan Gomamon, dan terakhir Takeru dengan Patamon. Berbagai hal mereka lalui dan pada saat itu yang anak-anak inginkan hanyalah pulang ke dunia mereka sambil berharap pertolongan dari orang-orang dewasa. Meski begitu, mereka tetap harus berjalan agar bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah-tengah perjalanan, Digimon mereka bisa berubah lagi ke wujud dewasa mereka. Di antaranya ada Greymon, Garurumon, Birdramon, Kabuterimon, Togemon, dan Ikakumon untuk menghadapi Digimon liar dan juga mengungkap sesuatu di balik Black Gear yang mempengaruhi Digimon yang menyerang mereka.
Mereka akhirnya sadar bahwa mereka benar-benar ada di sebuah pulau dan mencoba mencari cara untuk pulang. Kemudian sumber dari fenomena jahat roda gigi hitam atau Black Gear itu menampakkan diri di hadapan anak-anak itu. Dia adalah Devimon yang merupakan Digimon jahat penguasa File Island dengan Black Gear-nya. Lalu dia memisahkan ketujuh anak itu ke berbagai tempat di File Island yang juga dia pecah menjadi beberapa bagian. Anak-anak ini mendapatkan banyak masalah, namun dengan perlahan mulai saling memahami satu sama lain. Taichi dengan Yamato, Mimi dengan Koshiro, Sora dengan Jo, lalu Takeru sendirian bersama Patamon. Ini si Takeru tidak terlempar begitu jauh ya teman-teman, dan bahkan bertemu dengan Digimon-Digimon baik di Village of Beginnings yang berisikan Digimon-Digimon bayi dan juga merupakan tempat Digitama terkumpul dan menetasnya Digimon bayi dari sana. Namun tak lama kemudian bawahan Devimon yaitu Ogremon dan Leomon yang dimanipulasi menyerang Takeru. Untungnya anak-anak ini langsung sampai ke tempat Takeru dan mereka pun berhasil melawan balik dan juga memulihkan Leomon dari pengaruh sihir kegelapan Devimon. Kemudian mereka menuju ke Infinity Mountain tempat Devimon berada. Namun Devimon sudah siap dengan kekuatan gelap yang dia kumpulkan untuk menghabisi anak-anak itu untuk selamanya. Perhatian Devimon tertuju pada Takeru dan Patamon yang belum berevolusi. Kesempatan bagus baginya untuk mengurangi daya tarung anak-anak itu dengan menghabisi mereka terlebih dahulu. Namun, akhirnya Patamon berevolusi menjadi Angemon dan mengumpulkan kekuatan suci dari semua Digivice dan membuat Digimon lainnya kehabisan tenaga. Setelah itu, dia mengakhiri Devimon untuk selamanya. Namun, dia juga kembali menjadi Digitama karena kehabisan energi. Hal ini membuat Takeru merasakan trauma masa kecil yang akan terus diingatnya sampai series berikutnya ya teman-teman di Zero 2. Kemudian muncul sebuah alat komunikasi yang memunculkan hologram seseorang. Dia adalah Gennai yang kini sudah menjadi kakek-kakek. Dia mengatakan bahwa perjalanan mereka masih panjang di dunia digital dan mereka harus melawan Digimon jahat yang jauh lebih kuat di server kontinen. Jadi selanjutnya mereka harus menemukan tag yang disembunyikan di lautan dan juga mencari Crash yang tersebar di server kontinen agar Digimon mereka bisa berubah bentuk ke bentuk yang lebih lanjut ya teman-teman. Ya, jadi setelah satu malam membicarakan hal ini dan juga Pulau File atau File Island ini sudah terselamatkan dan menyatu kembali, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi, dibantu Digimon-Digimon yang pernah mereka tolong, Leomon dan kawan-kawannya untuk membuat rakit agar mereka bisa menyeberangi lautan. Tapi di tengah laut mereka dihadang oleh Wemon yang menelan mereka, dan menemukan roda gigi hitam di dalam tubuhnya. Setelah mereka hancurkan roda gigi hitam tersebut, Wemon berterima kasih dan membawa mereka ke sebuah gua di laut tempat tersembunyinya tag untuk menyimpan Crash mereka. Setelah itu, Wemon membawa mereka ke server kontinen dan dimulailah petualangan berikutnya untuk mencari Crash. Namun mereka dihadang oleh Etemon, Digimon jahat berikutnya yang berlevel Ultimate, membuat mereka kesulitan dan kalah karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Kemudian saat mereka kabur, mereka menemukan Crash keberanian milik Taichi terlebih dahulu. Jadi saat itu juga Taichi mulai memaksa Agumon untuk cepat berevolusi. Namun sayangnya itu hanya berujung Dark Evolution menjadi Skullgreymon yang tak terkendali. Hal ini sempat membuat Taichi takut bertarung lagi. Namun akhirnya di saat genting Crash-nya aktif karena keberanian Taichi yang muncul dan memberikan kekuatan untuk mengubah Greymon menjadi Metal Greymon. Dia memakai jurus Giga Destroyer ditambah buff dari kekuatan suci yang dimiliki Digivice Taichi, membuatnya mengeluarkan kekuatan besar yang menimbulkan distorsi ruang dan waktu. Taichi dan Metal Greymon terbawa ke dunia manusia sementara Etemon terjebak dan menderita di celah dimensi. Taichi pulang sebentar dan Hikari ingat dengan Koromon yang dulu pernah bermain bersama mereka saat melihat Taichi menggendong Koromon yang sekarang. Kemudian fenomena aneh terjadi di dunia manusia yang menyebabkan Digimon bermunculan dan mengacau di kota tanpa bisa dilihat oleh orang-orang sekitar. Namun Koromon berubah menjadi Agumon dan berhasil menghentikannya. Di saat bersamaan, Digital Gate yang besar terbuka di langit dan Taichi kembali ke dunia digital bersama Agumon. Rupanya selama mereka pergi sebentar itu, sudah lewat sebulan di dunia digital dan anak-anak yang lain terpisah-pisah. Namun singkat cerita, Taichi berhasil mengumpulkan mereka semua dan bertemu dengan musuh baru yaitu Famdemon. Digimon yang sangat kuat dan mustahil dikalahkan oleh mereka yang sekarang. Tapi Gennai akhirnya memberikan mereka solusi untuk menghadapinya, yaitu mereka membutuhkan bantuan anak ke-8 yaitu Hikari yang kini ada di dunia manusia. Namun pada saat itu mereka belum tahu identitasnya adalah Hikari ya teman-teman. Di saat yang sama, Famdemon juga memiliki rencana untuk membuka Digital Gate menuju dunia manusia di istananya, agar dia dapat ke dunia manusia dan menghabisi Hikari. Taichi dan kawan-kawan terlambat untuk menyusul, namun dengan bantuan kakek Gennai, mereka bisa membuka Digital Gate lagi, dan mereka kembali ke tempat awal mereka menghilang di perkemahan. Selain itu juga, mereka menyadari bahwa aliran waktu kedua dunia ini berbeda. Semua petualangan mereka selama ini hanyalah beberapa menit di dunia manusia.
Singkat cerita, Digimon selain Agumon telah mendapatkan wujud ultimate mereka sepanjang pertarungan melawan anak buah Famdemon. Di antaranya Garurumon menjadi Wergarurumon, Berdramon menjadi Garudamon, Kabuterimon menjadi Atlur Kabuterimon, Togemon menjadi Lilimon, Ikakumon menjadi Sudomon. Dan akhirnya terkuak bahwa Hikari, adik dari Taichi, adalah anak ke-8 yang mereka cari. Di saat yang sama, Tailmon menyadari bahwa dia adalah Digimon ke-8 berkat bantuan Wizardmon. Kemudian terjadi perseteruan panjang dengan Famdemon yang membahayakan warga Odaiba untuk mencari Hikari hingga Wizardmon mengorbankan dirinya demi melindunginya. Lalu akhirnya Hikari mendapatkan Digivice dan Clash-nya yang langsung bercahaya mengubah Tailmon jadi Enjewumon yang langsung membinasakan Famdemon, tapi dia belum mati. Dan bangkit kembali menjadi wujud meganya yaitu Venom Famdemon, berdasarkan ramalan yang ditemukan oleh Gennai dan dipecahkan oleh Koshiro. Tetapi di ujung ramalan tersebut juga disebutkan bahwa Enjemon dan Enjewumon harus melesatkan panah cahaya dan harapan pada Taichi dan Yamato untuk membuka level Mega Digimon mereka. Lalu muncullah Wargreymon dan Metal Garurumon, dua Digimon legendaris di masa kecil kita. Kemudian dengan gabungan kekuatan 8 anak dan Crash mereka beserta dua Digimon ini, akhirnya Venom Famdemon bisa dikalahkan. Tetapi mereka tidak menyangka kejadian setelah itu. Mereka mendapati bahwa pembatas kedua dunia mulai melemah dan dunia mereka akan menyatu dengan dunia digital. Fenomena ini terlihat hingga seluruh dunia, jadi mereka harus bertualang lagi, berpisah dengan keluarga mereka demi menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Sesampainya di dunia digital, mereka mendapati bahwa 4 Digimon Dark Master sudah menampakkan diri dan menyebabkan kekacauan di sana. Di antaranya Metal Seedramon, Pinonkimon, Mugendramon, dan Piemon. Mereka langsung berhadapan dengan Metal Seedramon di laut dan Waemon yang pernah mereka selamatkan menjadi korban. Sudah banyak Digimon yang menjadi korban di penghujung arc terakhir ini, termasuk Piccolomon yang dulu menolong Taichi mendapatkan keberaniannya untuk bertarung kembali. Lalu di hutan terjadi konflik yang menyebabkan Taichi dan Yamato berselisih. Namun homeostasis menghentikan pertarungan mereka dan menceritakan bagaimana mereka bisa terpilih, dan juga tugas mereka memang untuk mengembalikan kedamaian dunia ini. Kemudian setelah itu mereka terpecah belah karena mengikuti tujuan mereka masing-masing. Yamato sendirian, Mimi dengan Jo, lalu sisanya bersama dengan Taichi. Jo dan Mimi bertemu dengan Metal Etemon, musuh lama mereka yang berevolusi dari Etemon yang berhasil kabur dari celah dimensi dan kembali untuk balas dendam pada anak-anak. Di saat yang sama, Leomon datang dan membantu mereka dalam wujud Saber Leomon yang dia dapatkan dari kekuatan suci Digivice yang diberikan padanya dulu. Tapi, dia juga harus menjadi korban setelah mengalahkan Metal Etemon. Lalu Pinonkimon yang didesak oleh Taichi dan kawan-kawan dihabisi oleh Metal Garurumon yang kebetulan lewat. Kemudian pergi lagi dan meninggalkan tim Taichi. Kemudian tim Taichi memasuki daerah perkotaan dan beristirahat karena Hikari mendadak sakit. Tetapi mereka dijebak oleh Mugendramon dan terpisah-pisah. Namun kali ini Andromon membantu mereka dan akhirnya mereka berhasil berkumpul lagi. Mugendramon kalah setelah Hikari melepaskan kekuatan misterius yang dimilikinya untuk memperkuat Agumon yang menjadi Wargreymon lalu mengalahkannya dalam sekali serangan. Tentu di sini para Numemon yang dulu sering mereka temui ikut menjadi korban di sini. Dan akhirnya mereka langsung maju ke puncak Spiral Mountain untuk pertarungan terakhir. Momen penuh keputusasaan bagi mereka. Yamato dan Sora sempat terjebak dalam kegelapan yang menyesatkan mereka, namun akhirnya mereka bangkit lagi. Jo dan Mimi juga sudah mulai bergerak untuk kembali ke tim Taichi dan mengumpulkan Digimon yang masih hidup untuk melawan Dark Masters. Di saat Taichi dan Wargreymon sekarat, Yamato datang bersama dengan anak-anak lainnya lalu menyembuhkan mereka dengan Crash persahabatan miliknya. Kemudian Wargreymon dan Metal Garurumon melawan Piemon bersama, tetapi mereka justru dijadikan boneka olehnya, disusul oleh anak-anak dan Digimon yang lainnya yang juga dijadikan boneka. Benar-benar mengerikan, menyisakan Takeru, Hikari, dan juga Patamon. Di saat terakhir, Enjemon pun dapat berevolusi menjadi Holy Enjemon dan menjatuhkan Piemon, lalu mengembalikan boneka-boneka itu menjadi semula. Selanjutnya, terjadi perang circle antara pasukan Evilmon milik Piemon dan juga pasukan Digimon yang dibawa Mimi di saat-saat terakhir ya teman-teman. Lalu berakhir dengan semua Digimon jahat diserap oleh Heaven's Gate milik Holy Enjemon dan mereka pun menang. Tetapi, masih ada lagi Digimon yang harus mereka kalahkan. Digimon yang merupakan dalang dari kehancuran di dunia digital yaitu Apocalypse. Dia bertujuan untuk menelan semuanya ke dalam kegelapan yang dia ciptakan karena kesedihan yang dialami. Dia berasal dari data Digimon yang gagal berevolusi dan mati. Dia merasa terisolasi di kegelapan ini, jadi dia ingin semuanya merasakan hal yang sama. Dia dapat menggunakan semua jurus Digimon musuh yang dihadapi mereka dulu. Bahkan, anak-anak itu pun sampai dibuatnya merasa putus asa karena Crash mereka dihancurkan, lalu diurai dan dikirim ke dunia data. Digimon mereka berusaha agar tidak menyerah. Lalu akhirnya mereka semua berkumpul kembali
dan crash mereka muncul dari hati mereka. Itu artinya sejak awal kekuatan crash mereka sudah mereka miliki tanpa perlu wujud fisiknya. Karena itu adalah sifat terbaik mereka yang saling mendukung. Keberanian, persahabatan, cinta, pengetahuan, kejujuran, cahaya, harapan, dan juga si Mimi saya lupa apa ya. Purity. Si Mimi itu bahasa Indonesianya ketulusannya dia. Ya udahlah pokoknya itulah. Kemudian singkat cerita mereka berevolusi untuk terakhir kalinya. Kembali ke pertarungan terakhir untuk menghabisi Apocalypse selamanya. Setelah itu dunia digital kembali pulih dan akan ada banyak Digimon yang terlahir di sana. Tentu dunia itu pun akan terus berkembang setelah ini. Pembatas dunia pun juga kembali pulih. Anak-anak kembali dan berniat menghabiskan liburan musim panas mereka di dunia digital. Namun Gennai menyampaikan bahwa setelah Apocalypse muncul dan dikalahkan, distorsi ruang waktu terjadi dan menyebabkan aliran waktu dunia digital dan dunia manusia pun menjadi sama. Jadi, mereka tidak bisa tinggal terlalu lama di dunia digital dan harus berpisah dengan Digimon mereka sebelum portal dimensi tertutup. Jadi akhirnya, setelah petualangan yang panjang namun terasa singkat itu, mereka harus kembali ke dunia mereka dan meninggalkan partner mereka di sini. Tetapi, ancaman berikutnya pun datang di saat Taichi dan kawan-kawan menikmati liburan musim panas. Koshiro mendapatkan email aneh dari Digimon tak dikenal, namun tidak hanya Koshiro, melainkan anak-anak di seluruh dunia juga dapat email yang sama. Jadi dia langsung mendatangi Taichi untuk membicarakan soal ini. Koshiro memperlihatkan email dan Digitama yang hendak menetas. Digitama ini tercipta dari kumpulan data di internet yang membentuk suatu file, lalu menetas menjadi Kuramon yang berevolusi menjadi Sumemon dengan cepat karena dia memakan data di jaringan komputer sehingga menimbulkan kekacauan di sistem jaringan komputer di dunia manusia. Di Jepang sudah terjadi. Sistem komputer di minimarket menjadi kacau di sana. Lalu Koshiro hendak meminjam PC milik Taichi untuk memantau pergerakan Digimon itu dan tersambung ke jaringan internet. Namun saat dilihat lagi dia sudah menjadi wujud rukinya yang bernama Keramon. Taichi putus asa dan berharap Agumon ada di sana. Dan tiba-tiba saja suara Agumon terdengar dari laptop Koshiro. Ternyata, Gennai memberikan bantuan menggunakan laptop Koshiro yang terhubung ke dunia digital sehingga bisa berkomunikasi dengan Taichi dan kawan-kawan, para Digimon ini ya teman-teman. Dia pun mengirim Digimon itu ke jaringan internet untuk menghadapi Keramon. Tetapi, yang bisa bertarung hanya Agumon dan Tentomon karena hanya Taichi dan juga Koshiro yang hadir. Mereka pun dipandu Koshiro menuju lokasi Keramon, tetapi dia sudah berevolusi lagi. Kali ini dia warp evolve ke wujud ultimate-nya yang bernama Infermon ya. Jadi wujud championnya yang bernama Chrysalimon di skip. Jadi asli ini Infermon meresahkan banget teman-teman. Greymon dan Kabuterimon pun kalah dan Infermon pun berhasil kabur. Anak-anak di seluruh dunia pun menyaksikan pertarungan ini dari komputer mereka, sehingga mereka mengetahui keberadaan Digimon. Dan tidak sampai di situ, Infermon juga mengacau program jaringan telepon sehingga Taichi akan kesulitan untuk menghubungi anak-anak lainnya. Namun untungnya dia menemukan cara untuk menghubungi mereka menggunakan kotak suara darurat, sistem yang menyimpan panggilan suara dan akan diterima pengguna ketika mengangkat telepon. Dan telepon satelit yang dipegang oleh Koshiro juga bisa menjadi solusi. Tetapi dari mereka semua hanya Yamato dan Takeru yang menjawab panggilan. Ditambah mereka sedang berada di kampung neneknya, jadi mereka kesulitan mencari komputer. Sementara Infermon sudah menimbulkan kekacauan lainnya. Singkat cerita, mereka berhasil bergabung dengan Taichi dan Koshiro lalu langsung menyerang Infermon dengan War Greymon dan Metal Garurumon. Namun di saat Tentomon dan Patamon ingin membantu, Infermon berevolusi menjadi Diaboromon dan mengalahkan kedua Digimon itu. Akhirnya terjadi pertarungan epik dua legendaris melawan pengacau jaringan. Dan di detik terakhir malah terjadi hal konyol namun krusial. Karena Taichi kesal ketika serangan meleset, dia pun menabok PC-nya dan membuatnya hang. Aduh Taichi, ini bagaimana kamu ini ya? Hal ini mempengaruhi War Greymon yang ikutan hang karena tidak terhubung dengan internet rumah Taichi sehingga Metal Greymon harus bertarung sendirian. Jadi Taichi ini harus nunggu Koshiro balik dari toilet buat restart PC-nya baru nyambung lagi. Udah hancur semua. Gimana kamu ini Taichi? War Greymon sama Metal Garurumon udah sekarat gitu pak. Lalu Diaboromon yang kabur ke suatu tempat di jaringan internet mengirim email lagi, di mana dia telah mengaktifkan program hitung mundur peluncuran misil nuklir yang akan diarahkan ke Jepang. Dia pun memunculkan cloningannya dan menganggap semua ini hanya permainan. Dia menyembunyikan dirinya yang asli yang memegang jam. Lalu di saat mereka putus asa, War Greymon dan Metal Garurumon masih ingin bertarung dan menuju ke tempat Diaboromon. Namun dia sudah menggandakan dirinya menjadi tidak terhitung. Mereka dihujani serangan beruntun dan sekarat, membuat Taichi dan Yamato sedih. Lalu mereka masuk ke dunia jaringan dan mendekati partner mereka.
berkat keajaiban dari device yang menghubungkan mereka. Lalu email anak-anak di seluruh dunia yang berisikan doa dan harapan muncul dan menjadi data yang sangat besar. Menyatu dengan data kedua Digimon ini lalu membentuk Omegamon. Dengan cepat, Omegamon mampu menghabisi semua Diaboromon yang ada dalam beberapa menit ya teman-teman, hingga menyisakannya asli. Namun Diaboromon asli sangatlah cepat dan membuat Omegamon kesulitan membidiknya. Lalu Koshiro berpikir kalau dia membalas semua email yang ada dan mengirimnya ke Diaboromon, dia akan mengalami lag dan melambat, agar Omegamon bisa menghabisinya sebelum misil tersebut meledak. Singkat cerita, mereka berhasil menyelamatkan Jepang dalam waktu kurang 1 detik tepat sebelum ledakan nuklir. Itulah dia alur cerita lengkap petualangan Taichi dan kawan-kawan di Digimon Adventure pertama, dari movie, prolognya sampai Our War Game, sesuai urutan kejadian peristiwa yang terjadi. Sebenarnya di sini diceritain juga tentang generasi sebelum Taichi dan kawan-kawan, yaitu angkatannya Daigo Nishijima, calon guru Taichi saat dia SMA nanti. Tapi kita akan bahas di Digi-Recap selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Terus biar channel ini makin dikenal, ayo dukung terus teman-teman. Mari kita sama-sama menyelamatkan dunia digital. So, bye.